Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau pada pagi ini kami bisa masuk datang ke hadirat-Mu. Kami rindu sekali ya Tuhan untuk boleh mengalami Engkau di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Engkau menyucikan setiap dosa-dosa kami. Engkau melayakkan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menaikkan doa kepadamu. Kami boleh mempersembahkan persembahan yang harum padamu di saat pagi hari ini. Dan kami juga rindu Tuhan, Engkau melawat kami ya Tuhan. Engkau menolong kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh mengalami Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau persembahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kalau hari ini kita boleh sama-sama berkumpul di tempat kita masing-masing, kita mau satukan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Bapak Saudara, hari-hari ini kalau begitu banyak pertanyaan di dalam kehidupan kita, begitu banyak ketidakpastian, satu hal kita harus terus berharap kepada Bapa kita. Dikatakan mintalah, maka engkau akan diberikan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena Bapa kita adalah Bapa yang mengasihi setiap kita, amin. Ia tidak akan memberikan batu bagi setiap anak-anaknya yang meminta roti. Itu yang mau kita pegang. Kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan kita adalah biji matanya. Mari Bapak Ibu Saudara, Ia telah memberikan segalanya untuk kita. Bila hari ini kita memuji, memuliakan namanya, kita mau merasakan kasih-Nya. Kita mau hanya terus berharap kepada Bapa kita. Mari arahkan hatimu. Kita mau nyatakan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Setiap berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata
sebut, katakan. Siapakah ku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Dengan apakah ku balas? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan melanjutkan pembacaan tekad kita pada hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 5. Saya akan mengajak kita membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirimkan surat kepada Raja Israel. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pagi ini kami membaca firman-Mu ya Tuhan, dan kami rindu Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Bapa, mohon Roh Kudus yang akan mencelikkan mata hati kami, mencelikkan pikiran kami, sehingga kebenaran-Mu ini sungguh-sungguh boleh kami mengerti, bahkan kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, gereja kita setiap hari berbicara tentang jalan menuju hidup yang berbuah. Tetapi yang menjadi pergumulan kita, apakah mungkin seseorang memiliki kehidupan berbuah ketika dia mengalami pergumulan di dalam hidup, ketika dia menjalani hidup yang sulit? Bukankah seringkali kita berpikir ketika orang mau memiliki hidup yang berbuah, maka dia adalah seorang yang berhasil, dia adalah seorang yang sukses, dia adalah seorang yang makmur. Biasanya ketika di dalam saat yang sulit, ketika dalam saat yang bergumul, banyak orang yang justru mempertanyakan janji penyertaan Tuhan. Dan seringkali ada orang juga yang bertanya, kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa saya harus mengalami kehidupan yang sulit ini? Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita membaca satu bagian firman Tuhan yang berbicara tentang kehidupan dari seorang gadis kecil. Firman Tuhan hanya mencatat 2 ayat tentang gadis ini dan tidak disebutkan nama dari gadis ini. Tetapi menarik sekali kehidupan gadis ini. Dikatakan gadis kecil ini dibawa keluar tertawan ke negeri asing. Kita dapat membayangkan betapa menderitanya gadis ini ketika dia harus dipisahkan dari keluarganya. Dan ketika dia harus menghadapi madesu, masa depan yang suram. Kita sebagai manusia, kita sering mengumpamakan hidup seorang gadis itu seperti bunga mawar yang sedang berkembang. Di saat itu adalah masa-masa yang paling indah di dalam hidupnya.
Tetapi justru gadis ini mengalami masa-masa yang paling sulit di dalam hidupnya. Dan dikatakan dia akhirnya menjadi seorang budak. Seorang budak yang sama sekali tidak punya hak. Hidupnya hanya ditentukan oleh tuannya. Dan dikatakan, dikisahkan dalam kisah ini bahwa tuan dari gadis kecil ini adalah panglima Raja Aram dan dia sakit kusta. Biasanya ketika orang yang berbuat jahat kepada kita mengalami bencana atau sakit penyakit, dalam hati kecil kita jujur, kita merasa bersyukur. Itu loh balasan kamu, karena kamu jahat terhadap aku. Ini hukuman dari Tuhan buat kamu. Tetapi menarik sekali di sini, gadis kecil ini tidak demikian. Malahan gadis kecil ini berkata kepada nyonyanya yang adalah istri Abraham, istri Naaman. Dan dia mengatakan kepada istri Naaman ini bahwa tuannya itu akan sembuh kalau dia meminta pertolongan dari nabi yang ada di Samaria. Bapak Ibu yang terkasih, gadis kecil ini bisa melakukan hal itu karena dia sudah tidak dendam lagi kepada tuannya. Dan dia bisa menginjili tuannya, bahkan membawa tuannya untuk percaya kepada Tuhan. Jadi yang menjadi pertanyaannya sekarang, mengapa gadis kecil ini bisa hidup berbuah walaupun dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang bergumul baginya? Yang pertama, gadis kecil ini percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika gadis kecil ini baru dibawa jadi tertawan, saya percaya bahwa gadis ini sangat sedih dan bergumul. Tetapi di dalam proses pergumulannya itu, dia belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia belajar percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam hidupnya dan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Dia tetap punya pengharapan di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih, ini sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 18. Dikatakan di situ, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Yang kedua, gadis kecil ini menghidupi firman Tuhan. Gadis ini menjalani hidupnya bukan berdasarkan hanya perasaan dan kehendaknya saja. Tetapi gadis ini belajar untuk menghidupi firman Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu kita melihat di sini, saya percaya untuk di dalam kehidupannya gadis ini pernah marah dengan Naaman, pernah kecewa dengan Naaman, mungkin juga merasa sangat kesal dengan Naaman. Tetapi di dalam proses hidupnya kita melihat dia akhirnya mengampuni Naaman. Bapak Ibu yang terkasih, mengampuni seseorang itu tidak mudah. Apalagi kalau orang itu menyakiti kita dengan luar biasa. Walaupun kita tahu firman Tuhan mengatakan kita harus mengampuni, itu tidak mudah untuk dilakukan. Saya pernah mengalami di dalam hidup saya. Ketika satu kali peristiwa, saya mengalami sulit sekali mengampuni seseorang. Ketika saya sedang berdoa, Tuhan mengingatkan saya untuk mengampuni dia. Tetapi saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya nggak bisa ampuni orang ini. Sebab orang ini sudah keterlaluan. Tapi saat itu Tuhan mengingatkan saya firman Tuhan dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Pada saat itu saya berkata pada Tuhan, Tuhan, saya nggak mau jadi orang bodoh. Saya mau taat kepada Tuhan, tapi saya tidak sanggup. Nah, pada saat itu saya
bersyukur. Roh Kudus berbicara kepada saya, mengingatkan saya akan firman Tuhan di dalam Roma yang berkata, berdoalah untuk musuhmu, berkatilah musuhmu. Pada saat itu saya langsung berdoa. Saya berdoa untuk orang tersebut. Saya mohon Tuhan memberkati dia. Saya mohon Tuhan memberkati keluarganya. Saya mohon Tuhan memberkati pekerjaan yang dia lakukan. Saya terus berdoa. Dan ketika saya sedang berdoa, tanpa saya sadari, saya mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mau melakukan firman Tuhan, kita mau belajar taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Di saat kita terlemah sekalipun, Roh Kudus akan menolong kita di dalam kelemahan kita. Disitulah justru kita akan mengalami kuasa Tuhan. Disitulah kita akan mengalami mujizat Tuhan, di mana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Di saat kita lemah, justru kita mengalami kuasa Tuhan. Oleh karena itu penting sekali bagi kita setiap hari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan bahkan membiarkan firman itu tertanam di dalam hidup kita. Dan membiarkan firman Tuhan itu menuntun hidup kita setiap hari. Tuhan memakai gadis kecil ini, membawa tuannya untuk percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita baca dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat ke-15. Di situ dikatakan, setelah Naaman sembuh, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Kita melihat di sini akhirnya Naaman percaya kepada Tuhan. Dan bukan hanya Naaman, saya percaya seluruh isi keluarganya juga percaya kepada Tuhan. Melalui hidup, melalui kesaksian seorang gadis kecil yang tertawan. Seringkali kita berpikir bahwa tidak mungkin bagi seseorang untuk berbuah ketika dia tidak punya posisi, tidak punya uang, itu sulit sekali. Tapi gadis kecil ini, dia seorang budak, dia tidak punya posisi, dia tidak punya uang. Tetapi Tuhan memakai dia untuk memberitakan kasih Tuhan kepada Naaman dan keluarganya. Kiranya Tuhan juga menolong kita. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, kita katakan pada Tuhan, Tuhan, saya mau belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saya mau belajar menghidupi firman Tuhan sepenuhnya dalam hidupku. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Engkau tahu bagaimana situasi hati kami saat ini. Mungkin di saat ini banyak di antara kami yang sedang bergumul. Banyak di antara kami yang bertanya-tanya, mengapa hal ini harus terjadi dalam hidupku? Tapi ya Tuhan, kami ingin belajar seperti gadis kecil ini. Tuhan tolong kami untuk belajar percaya sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun di dalam keadaan sulit, kami bisa kuat, kami bisa teguh. Karena ada Tuhan, ada Roh Kudus yang akan terus meneguhkan kami. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh kuat, boleh terus berani melangkah bersama dengan Tuhan. Dan bahkan ya Tuhan, Engkau yang akan meneguhkan kami, supaya kami boleh tetap hidup di dalam firman-Mu. Kami boleh tetap taat kepada Engkau dan kami boleh mengalami Engkau setiap hari di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan pegang tangan kami, Tuhan kuatkan hati kami, teguhkan setiap kami ya Tuhan. Untuk sungguh-sungguh percaya sepenuhnya padamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita serukan pujian ini kepada Tuhan kita.
Kita mau katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Dengan apakah ku balas, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu hati, kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah terbesar yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kita. Kalau kita boleh menjadi anak Tuhan yang senantiasa dipimpin dan disertai oleh Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan dan kita menyatakan doa kita itu dari hati kita yang terdalam. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih kalau pagi ini kami boleh datang ke hadapan-Mu. Kami bersatu hati dengan saudara-saudari kami di rumah masing-masing. Kami ingin bersyukur Tuhan untuk anugerah terbesar yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Kalau kami boleh mengenal Engkau ya Tuhan, kalau kami boleh menjadi anak-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau menuntun hidup kami satu langkah demi satu langkah ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga. Beberapa minggu yang lalu kami boleh merayakan Pentakosta. Kami kembali boleh mengingat ada Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kami, yang akan selalu meneguhkan kami di tengah segala kelemahan kami ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan kami mohon Tuhan, Engkau meneguhkan iman kami untuk sungguh-sungguh percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, kita akan berdoa untuk orang-orang yang di dalam pergumulan. Mungkin kita bisa sebutkan nama mereka satu persatu. Mungkin kita tahu ada rekan-rekan kita, saudara kita, sahabat kita yang mungkin saat ini sedang sakit, atau yang sedang di dalam pergumulan ekonomi, ataupun dalam pergumulan keluarga. Kita mau doakan, kita sebutkan nama mereka satu persatu supaya mereka bisa kuat, bisa teguh, bahkan melewati semua pergumulan itu. Mereka boleh mengalami Tuhan dengan lebih nyata lagi dalam hidup mereka. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami datang. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini sedang mengalami sakit. Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau kuatkan dan teguhkan hati mereka. Mungkin ada ketakutan, akan kecemasan ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa di tengah segala kelemahan mereka. Kami mohon Tuhan, kuat kuasa-Mu Tuhan, kekuatan-Mu Engkau nyatakan bagi mereka. Sehingga ketika mereka melemah, mereka boleh mengalami penyertaan-Mu, kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang mengalami pergumulan di tengah keluarga.
tengah mengalami hubungan yang sedang bermasalah. Tuhan, kami mau berdoa, Engkau berikan kerendahan hati ya Tuhan. Engkau berikan kasih-Mu Tuhan. Engkau berikan kekuatan-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh taat kepada firman-Mu. Mereka boleh mengalahkan ego mereka ya Tuhan. Dan kiranya Engkau memberikan hikmat bagi mereka. Apa yang harus mereka lakukan ya Tuhan. Dan kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kepulihan Engkau berikan bagi keluarga mereka, bagi hubungan mereka dengan keluarga maupun dengan teman-teman mereka. Kami mohon kiranya Tuhan yang akan menolong. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang mengalami pergumulan dalam pekerjaan, yang mengalami masalah dalam ekonomi. Tuhan, kami mau berdoa, Engkau berkati mereka Tuhan, kuatkan, teguhkan mereka Tuhan, untuk mereka boleh tetap berdiri, dan biarlah Engkau yang akan menolong mereka juga menjalani hari-hari mereka dengan pertolongan dari Tuhan. Dan Tuhan juga akan memberi hikmat kepada mereka, apa yang harus mereka lakukan Tuhan, usaha apa yang harus mereka lakukan, dan Tuhan yang akan buat berhasil segala yang mereka usahakan. Terima kasih ya Tuhan, biar Engkau melawat dan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini saya juga mengajak kita doakan untuk orang-orang yang kita ingin layani. Mungkin kita bisa mohon kepada Tuhan, siapakah yang harus aku layani? Apa yang harus aku lakukan bagi dia? Apakah kita menunjukkan perhatian kita dengan mengirimkan WA atau mengirimkan sesuatu buat mereka untuk menyatakan kasih kita? Mari kita mau berdoa, mohon Tuhan menolong kita punya hati untuk berbuah, untuk berbagi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa. Berikan kami hati seperti gadis kecil ini. Kami tidak hanya fokus di dalam pergumulan kami sendiri. Kami tidak hanya fokus di dalam masalah kami sendiri. Tapi kami mau percaya kepada Tuhan. Dan kami mohon kepadamu Tuhan. Tuhan tolong kami. Supaya kami boleh tahu apa yang Tuhan mau kami lakukan. Tuhan tolong kami. Supaya kami boleh memperhatikan orang-orang di sekitar kami. Tuhan tolong kami untuk mengerti apa yang harus kami lakukan buat mereka. Tuhan, kiranya Tuhan yang akan campur tangan. Dan Tuhan yang akan menolong setiap anak-anak-Mu, memakai mereka di tengah-tengah masa yang sulit ini, justru boleh bersinar, boleh berbagi berkat dengan banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita yang terakhir, kita mau berdoa untuk hamba Tuhan, majelis dan pengurus gereja kita, GKBJ Kelapa Gading, GKBJ Kerawang, dan GKBJ Solo. Kita mohon Tuhan memberkati mereka, dan Tuhan terus memberkati keluarga mereka, dan bahkan Tuhan memberikan mereka hikmat bagaimana mereka boleh melayani di tengah-tengah masa pandemik ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa, saat ini kami bersatu hati. Kami mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di gereja kami. Kami mau berdoa untuk Pendeta Randy dan keluarga. Kami mau berdoa untuk Pendeta Sobianto dan keluarga. Kami mau berdoa untuk Pendeta Asher dan keluarga. Kami mau berdoa untuk Penginjil Jeffrey dan keluarga. Kami mau berdoa untuk Penginjil Tono dan keluarga. Kami mau berdoa untuk Penginjil Juan. Tuhan, Engkau kuatkan dan teguhkan mereka ya Tuhan. Biar mereka boleh semakin dekat dengan Engkau. Dan biarlah Engkau membawa mereka lebih dekat lagi kepadamu. Untuk mengetahui apa yang hendak Engkau nyatakan kepada jemaat-Mu. Sehingga mereka boleh memberitakan firman-Mu sesuai dengan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati keluarga mereka. Engkau memberkati pasangan hidup mereka. Dan Engkau sendiri yang akan memberikan kesehatan.
kekuatan bagi mereka dan memakai mereka di tengah-tengah masa pandemik ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap majelis, berdoa untuk setiap pengurus dari Pos PI. Engkau kuatkan dan teguhkan hati dari anak-anak-Mu ini untuk tetap berkobar-kobar di dalam melayani Engkau, bersatu hati melayani Engkau. Bahkan Engkau berikan mereka hikmat Tuhan, untuk mereka tahu apa yang harus mereka lakukan ya Tuhan di tengah-tengah masa ini. Tuhan memberkati keluarga mereka, Tuhan memberkati keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami rindu Engkau terus pakai gereja kami untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan, memancarkan kasih-Mu, memancarkan firman-Mu ya Tuhan, dan boleh membawa banyak orang untuk mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah mengikuti doa pagi kita bersama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati.